Video ini kreasi karya mahasiswa yang digunakan sebagai sumber bahan diskusi mata kuliah ekologi hewan. Silakan ikuti sampai akhir dan berikan pertanyaan di kolom komentar. Tapi sebelumnya silakan di-subscribe untuk mengikuti video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 Ekologi Hewan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi komunitas dalam ekosistem. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yulianti Sinurat sebagai moderator dan juga pemateri ketiga. Ada teman saya Hanifah Mawaddah sebagai pemateri pertama, Koyum Amalia sebagai pemateri kedua, Ayu Rizky Aulia sebagai pemateri keempat, dan Rifki Khair Afdan sebagai pemateri kelima. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama, yaitu Hanifah Mawaddah. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Hanifah Mawaddah dengan NIM 0310213041 akan membacakan materi yang pertama tentang komunitas dalam ekosistem. Ekosistem sendiri adalah tata nama kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Di dalam ekosistem terdapat makhluk hidup atau biotik dan lingkungan yang tidak hidup atau abiotik. Ekosistem merupakan tingkat organisme yang lebih tinggi dari komunitas, atau merupakan kesatuan dari komunitas dengan lingkungannya di mana terjadi antarhubungan. Dalam konteks ekosistem, komunitas merujuk pada kelompok organisme yang tinggal dan berinteraksi bersama di wilayah atau lingkungan tertentu. Komunitas ini dapat terdiri dari berbagai spesies yang saling bergantung satu sama lain dan terlibat dalam berbagai jenis hubungan ekologis. Berikut adalah beberapa contoh komunitas dalam ekosistem yang sering ditemui. Yang pertama, hutan hujan tropis. Contoh organismenya pohon-pohon tinggi seperti kayu meranti, tumbuhan epifit seperti anggrek, berbagai jenis burung, kera, dan serangga. Yang kedua, rawa-rawa. Contoh organismenya ada eceng gondok, burung air seperti bangau dan bebek, ikan air tawar, dan berbagai jenis serangga air. Yang ketiga, ada padang rumput. Contoh organismenya rumput jerami, kumbang, tikus padang rumput, dan mamalia besar seperti zebra dan gajah. Yang keempat, terumbu karang. Contoh organismenya ada koral, ikan karang, ubur-ubur, dan berbagai jenis moluska. Yang kelima ada hutan boreal. Contoh organismenya ada konifer seperti cemara dan pinus, rusa, rubah, dan burung pemangsa seperti elang. Yang keenam ada sawah. Contoh organismenya padi, ikan seperti lele, burung air seperti burung padi, dan berbagai serangga. Yang ketujuh ekosistem gunung. Contoh organismenya tanaman tahan dingin seperti edelweiss, kambing liar, elang royal, dan berbagai jenis serangga khas gunung. Yang kedelapan, ekosistem sungai. Contoh organismenya ikan air tawar, berbatuan sungai, tumbuhan air seperti ganggang, dan berbagai jenis serangga air. Yang kesembilan ada ekosistem gurun. Contoh organismenya itu ada kaktus, kadal, kelinci gurun, dan burung unta. Dan yang terakhir ada ekosistem laut dalam. Contoh organismenya itu seperti cumi-cumi, raksasa, dan organisme plankton. Setiap komunitas ini memiliki interaksi yang kompleks antara berbagai spesiesnya. Contohnya, dalam hutan hujan tropis, pohon-pohon tinggi menyediakan tempat tinggal bagi berbagai tumbuhan epifit dan hewan pengerat, sementara hewan pemakan serangga membantu dalam mengendalikan populasi serangga. Komunitas-komunitas ini membentuk jaringan ekologis yang penting untuk keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.
Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai rantai makanan yang melingkupi piramida makanan. Dari aspek jenjang makanan, ekosistem ini terdiri dari komponen autotrofik dan heterotrofik. Jadi kata autotropik ini berasal dari dua kata. Yang pertama auto artinya sendiri, dan tropikos yang artinya menyediakan makanan. Jadi autotrof adalah organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi seperti energi matahari dan kimia. Jadi komponen autotrof ini fungsinya sebagai produsen, contohnya tumbuh-tumbuhan hijau. Yang kedua yaitu komponen heterotropik. Jadi kata heterotropik ini berasal dari dua kata juga. Yang pertama yaitu heteros artinya berbeda, dan tropikos yang artinya makanan. Jadi heterotrof ini organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai makanannya, dan bahan tersebut disediakan oleh organisme lain. Yang tergolong heterotrof ini contohnya seperti manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Jadi komponen heterotropik ini dalam komponen ini terjadi pemakaian ataupun pengaturan kembali dan perombakan bahan-bahan yang kompleks. Menurut Wigert van Owens, pada tahun 1970, komponen heterotropik ini terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama yaitu biopek, yang artinya organisme yang makan organisme hidup. Yang kedua yaitu sapropek, yang artinya organisme yang makan organisme lain, organisme yang sudah mati. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai rantai makanan yang melingkupi piramida makanan. Jadi, manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk komponen biotik yang terdapat dalam suatu ekosistem. Komponen biotik ini dibedakan menjadi 3, yaitu konsumen, produsen, dan juga pengurai. Yang pertama yaitu produsen. Semua produsen ini dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga dapat disebut sebagai organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanan atau yang disebut dengan karbohidrat melalui proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini digunakan oleh tumbuhan itu sendiri, dan dimanfaatkan atau digunakan juga dimanfaatkan juga oleh tumbuhan lain. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen ialah kelompok makhluk hidup yang tidak dapat memanfaatkan atau menghasilkan makanannya sendiri. Kelompok ini disebut juga sebagai kelompok heterotrof. Kelompok konsumen ini terdiri dari manusia dan hewan. Kelompok hewan ini dibedakan menjadi dibedakan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Herbivora ini merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Karnivora merupakan hewan pemakan daging, dan omnivora ini ialah hewan pemakan segalanya. Dalam rantai makanan, kelompok herbivora, karnivora, dan omnivora mempunyai tingkatan konsumen yang berbeda. Hewan yang memakan tumbuhan menempati kedudukan sebagai konsumen tingkat pertama. Kelompok karnivora menempati kedudukan sebagai konsumen tingkat kedua, sedangkan kelompok omnivora menempati konsumen tingkat ketiga. Yang terakhir yaitu pengurai. Kelompok pengurai merupakan golongan organisme yang berperan dalam menguraikan sisa-sisa jasad mati dari organisme lain. Kelompok pengurai ini misalnya bakteri dan juga jamur. Hasil penguraian organisme ini akan kembali menjadi unsur hara yang menyuburkan tanah. Itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, saya Ayu Rizka Aulia akan menjelaskan mengenai hubungan intraspesifik dan interspesifik pada lingkungan hewan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu interaksi. Nah, jadi interaksi itu adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya.
Ada dua macam interaksi berdasarkan jenis organismenya, yaitu intraspesies dan interspesies. Nah, interaksi intraspesies adalah hubungan antara organisme yang berasal dari satu spesies, sedangkan interaksi interspesies adalah hubungan yang terjadi dari suatu organisme yang memiliki spesies yang berbeda. Secara garis besar, interaksi intraspesies dan interspesies dapat dikelompokkan menjadi beberapa dasar hubungan. Yang pertama itu netralisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang tidak menguntungkan dan tidak saling merugikan. Yang kedua yaitu mutualisme, yaitu hubungan antara jenis makhluk hidup yang sama-sama menguntungkan. Yang ketiga itu paratisme, yaitu hubungan makhluk hidup yang satu menguntungkan dan makhluk hidup satunya itu dirugikan. Yang keempat ialah predatorisme, yaitu hubungan pemangsaan antara satu jenis makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Yang kelima adalah kooperasi, adalah hubungan antara satu jenis makhluk hidup atau dua jenis makhluk hidup yang bersifat saling membantu sama lain. Yang keenam, kompetisi, yaitu hubungan yang terjadi akibat adanya keterbatasan sumber daya alam pada suatu tempat. Yang ketujuh, komensalisme, adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan makhluk hidup yang satu lagi tidak dapat dirugikan. Yang terakhir adalah antagonis, adalah hubungan dua makhluk hidup yang bersifat permusuhan. Jadi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang satu lagi, dia saling bermusuhan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai serat suksesi yang terjadi pada lingkungan hewan. Yang pertama itu ada suksesi ekologi. Perkembangan ekosistem atau yang dikenal dengan suksesi ekologi dapat digambarkan dalam 3 parameter. Yang pertama yaitu merupakan proses perkembangan komunitas yang melibatkan perubahan dalam struktur spesies dan proses dalam komunitas yang kaitannya dengan waktu dan arah perkembangannya dapat diduga. Kedua, merupakan hasil modifikasi lingkungan fisik oleh komunitas. Ketiga, akhirnya sampai puncak ekosistem di mana biomasa maksimum dan fungsi simbiosie dipertahankan. Pada tahap awal suksesi ekologi, kecepatan produksi primer atau fotosintesis melampaui kecepatan respirasi komunitas. Yang kedua yaitu ada diversitas dan suksesi. Dengan perkembangan tingkat suksesi, maka varietas spesies makin banyak, tetapi dominasinya satu spesies terhadap lainnya semakin menurun. Makin besar ukuran organisme, maka makin panjang umumnya dan makin kompleks daur hidupnya yang mengakibatkan bertambah besarnya kompetisi interspesifik akan menyebabkan kecenderungan yang menurunnya jumlah spesies yang dapat mendiami suatu daerah. Menurut Margalef tahun 1963, jumlah spesies naik sampai pada pertengahan suksesi dan kemudian menurun sampai pada klimaks. Diversitas genetik mencakup variasi dalam material genetik, seperti gen dan juga kromosom. Yang ketiga, tekanan suksesi. Spesies dengan kecepatan reproduksi dan pertumbuhan tinggi lebih dapat berkembang pada tahap awal, tetapi sebaliknya pada akhir dengan adanya tekanan seleksi. Spesies dengan potensi pertumbuhan rendah, tetapi dengan adanya kompetensi besar akan lebih untung dan lebih dapat bertahan. Komunitas yang terdiri dari berbagai populasi bersifat dinamis dalam interaksinya yang berarti dalam ekosistem mengalami perubahan sepanjang masa. Perkembangan ekosistem menuju kedewasaan dan keseimbangan dikenal sebagai suksesi ekologis ataupun dengan suksesi. Suksesi terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Proses suksesi berakhir dengan sebuah komunitas atau ekosistem klimaks atau telah tercapai keadaan seimbang atau yang disebut dengan homeostatis. Itulah penjelasan mengenai materi serat suksesi yang terjadi pada lingkungan hewan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah kami sampaikan tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya juga kami mengucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.